Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang masalah adab terhadap orang yang sakit keras dan adab terhadap orang yang baru meninggal. Yang pertama, adab terhadap orang yang sakit keras, yaitu orang sakit keras yang diperkirakan akan meninggal hendaknya diposisikan menghadap kiblat. Jadi kalau diperkirakan karena ini sakitnya parah, diperkirakan tidak ada harapan, maka diposisikan menghadap arah kiblat. Yang kedua, hendaknya dibimbing mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, atau kalimat lafdzul jalalah, Allah, Allah, Allah. Kenapa? Karena sudah jelas bahwasanya dalam hadis laqinu mautakum, laqinu, ajarilah orang-orang yang hendak mau mati, laqinu mautakum la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis lain, barang siapa yang akhir hayatnya maka akhiru kalamihi mengucapkan la ilaha illallah maka dakhalal jannah, maka orang itu akan masuk surga. Atau lafdzul jalalah, Allah, Allah, Allah umpamanya. Yang ketiga, hendaknya dibacakan surah Yasin. Jadi dalam hadis lain, iqra'u ala mautakum Yasin, bacalah terhadap orang-orang yang mau meninggal, yaitu Yasin dengan surah Yasin. Karena hadis ini ada yang mengatakan mustahdir, yaitu orang yang dalam keadaan sakaratul maut, ada yang mengatakan yang sudah meninggal, ulama khilafiyah. Jadi diusahakan membacakan kalimat tauhid, dibimbing dengan kalimat tauhid, dan yang ada di sekitarnya itu diusahakan membaca surah Yasin atau khatmil Quran atau kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, sholawat, tasbih, tahmid, dan yang lainnya. Tidak usah ngobrol masalah urusan duniawi, apalagi urusan hiburan, bola, dan yang lainnya. Selanjutnya tentang adab terhadap orang yang baru meninggal. Kalau barusan yang sakit keras, sekarang yang baru meninggal. Ini ada 3 hal. Yang pertama, membetulkan sikap jenazah, seperti matanya dipejamkan. Terus dagunya diikatkan ke kepala agar mulutnya tertutup. Ikat biar tertutup. Badan dan kakinya diluruskan. Kadang kan kakinya ini kan tidak karuan, maka diluruskan dengan cara yang halus. Kedua tangannya disedekapkan di atas badannya, di atas dadanya. Kalau umpamanya pas meninggalnya pas gak karuan tangannya bagaimana, maka harus disedekapkan di atas dadanya. Lalu dipindahkan ke tempat khusus. Dan sekujur tubuhnya ditutupi dengan kain agar auratnya tidak kelihatan. Jadi diamankan, dipindahkan ke tempat khusus. Setelah itu diberi kain khusus supaya auratnya tidak kelihatan. Dan ini diusahakan keluarga, karena kalau bukan keluarga ini bahaya. Kalau ada aib atau kekurangan dari jenazah itu akan rame. Tapi kalau keluarga insya Allah akan bisa menjaga dan tidak akan memviralkan. Terus serta diposisikan dalam keadaan kepala di sebelah utara dan kaki di sebelah selatan. Jadi diposisikan kepala sebelah utara dan kaki sebelah selatan. Semuanya ini hendaknya dilakukan dengan cara hati-hati dan lemah lembut, tidak boleh kasar. Sebagaimana tadi meluruskan anggota tubuh dan kakinya. Untuk mensedekapkan tangannya itu semuanya mulai dari atas itu tidak boleh kasar, tapi dengan cara hati-hati dan lemah lembut. Kenapa?
Karena al-mayyitu kal hayy. Orang yang sudah meninggal itu seperti orang yang masih hidup. Apa artinya? Artinya kalau dengan cara kasar orang yang masih hidup merasa sakit, orang yang sudah meninggal juga merasa sakit. Jadi tidak ada bedanya. Apa yang dirasakan orang yang masih hidup, nyaman dan tidaknya, sakit dan tidaknya, itu juga dirasakan oleh orang yang sudah meninggal. Yang kedua, hendaknya segera diumumkan atas kematian atau meninggalnya si A ini, karena ini termasuk yang dicontohkan Nabi. Nah, ketika beliau mendengar ada Raja Najasyi, Zaid bin Aslam dan Ja'far bin Rawahah meninggal, beliau mengumumkan. Kenapa? Dengan tujuan para tetangganya, apalagi saudaranya, ini biar mengikuti tajhiz, biar menyaksikan mulai dari mandikan jenazah itu, dikafani, apalagi ketika disolati, apalagi ketika dimakamkan. Cuman hal ini kalau memang di siang hari atau mungkin pagi, siang sampai sore. Kalau meninggalnya jam 10 malam, jam 1 malam, ya alangkah baiknya tidak usah diumumkan. Apalagi sekarang gampang ada HP. Tidak usah pakai mikrofon yang suaranya terlalu mengganggu orang tidur umpamanya. Cukup via WA, di-share, disebarluaskan di grup keluarga, di tetangga dan yang lainnya. Selanjutnya untuk menunggu, karena ini tidak langsung dimakamkan. Setelah dia baru meninggal, tidak langsung dimakamkan. Apalagi di tradisi di sebuah daerah masih menunggu keluarganya, masih menunggu orang tuanya, masih menunggu anaknya, saudaranya, teman akrabnya yang ada di luar kota, yang merantau. Nah, itu kan ada di beberapa daerah masih menunggu. Bagaimana? Maka ini karena dalam tahap menunggu, maka alangkah baiknya kita sambil membaca kalimat-kalimat thayyibah, kita menunggu dengan khatmil Quran, membaca surah Yasin, sholawat dan yang lainnya. Kepada orang-orang yang hadir diusahakan semuanya ini membaca Al-Fatihah kepada orang yang baru meninggal ini. Kadang salah paham, nyampe ke lokasi langsung ngobrol masalah urusan usaha, urusan bisnis, urusan duniawi dan yang lainnya. Jadi nggak apa-apa ngobrol, cuman alangkah baiknya sebelumnya menghadiahkan Fatihah kepada mayat ini, atau kalau bisa khatmil Quran, mengadakan khatam Al-Quran, surah Yasin dan yang lainnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat dan barokah, dan jika ada kekurangan saya minta maaf akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.